Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wa salaman ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, ada seseorang yang berkedok kepada agama, ya. Lalu dia mencoba untuk melecehkan agama dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan tidak senonoh kepada lawan jenis. Indonesia ini kan termasuk negara yang mayoritasnya kan muslim. Nah, dengan menutup kebejatan-kebejatan itu, banyak dari kalangan-kalangan umat-umat Islam ini, ya, umat Islam yang terbilang hanya ingin menjadikan agama itu sebagai bungkus saja, ya, untuk mencari kepuasan nafsu. Seperti yang telah beredar banyak, ya, video yang telah kita lihat di Instagram misalnya. Itu ada, ya, dia mengatakan dia seorang kiai. Dia dengan mudahnya menjual istrinya kepada orang, asalkan orang tersebut mau mengikuti ajarannya. Ini kan keblinger. Banyak sekali seperti itu, ya. Ada yang lain juga banyak macam. Dan yang hebatnya itu, pengikutnya ini kok ada, ya, kayak gini. Kok ada pengikutnya seperti ini? Kan heran kita. Udah jelas-jelas ini kan menyalahi aturan agama yang telah dianut oleh agama kita, agama Islam. Bertukar istri. Istri itu kan hanya satu saja, ya. Istri itu tidak boleh memiliki suami 2, suami 3, suami 4, suami 5 ketika dia masih mempunyai hak status sebagai istri dari suami pertama. Itu nggak boleh dia menikah, ada poliantri, itu nggak bisa. Lain hal dengan kita laki-laki. Kita laki-laki ini boleh menikah sampai 4 saja. Lebih dari itu nggak boleh. Ya, lebih dari 4 kan nggak boleh. Seperti dilakukan dulu siapa ya? Almarhum yang subur kalau nggak silap. Itu kan sampai 9 dan dipakai semua. Itu kan nggak boleh. Ya, misalnya dalam video ini kita lihat yang subur, ya, kalau nggak silap, yang subur. Coba kita saksikan dulu. Tribuners, masih ingatkah kamu dengan sosok pengusaha kolektor kristal sekaligus penasihat spiritual Eyang Subur? Pria yang lahir pada 12 Desember 1945 tersebut terkenal akibat pernyataan Adi Bing Slamet dan pelaporan ke MUI atas tindakan perdukunan dan penyebaran ajaran sesat. Namun hal ini dibantah oleh Eyang Subur dan pengacaranya. Melalui pengacaranya, Eyang Subur membantah hal ini dan balik melaporkan Adi Bing Slamet ke polisi atas pencemaran nama baik, penghasutan, dan fitnah, serta meminta perlindungan Komnas HAM. Diketahui Eyang Subur adalah anak pertama dari pasangan suami istri petani Matahari dan Rupiah, serta mempunyai 2 adik yakni Suti dan Sutika. Eyang Subur diketahui menikah 25 kali dan hingga tahun 2013, 8 diantaranya masih bertahan. Setelah dilaporkan ke MUI dan dianggap menyimpang dari ajaran agama, ia berjanji akan menceraikan 4 diantaranya. Nah, kalau Eyang Subur ini kan dia kan memakai istrinya lebih dari 4 itu sekaligus. Kan dalam agama nggak bisa seperti itu, kecuali hanya Nabi saja, ya, hanya Rasulullah saja. Jadi ada perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah tapi tidak bisa diikuti oleh umatnya. Nah, inilah, ya, salah satu contohnya itu memiliki istri lebih dari 4 dengan alasan tertentu, dan itu hak itu hanya dimiliki oleh seorang Nabi saja. Kita sebagai umatnya tidak boleh, hanya 4 saja, ya. Sebagaimana ayat yang turun kepada kita, ya, Mathna wa thulatha wa ruba' di surah An-Nisa itu, ya, itu sebetulnya bukan berarti untuk menambah istri. Ya, bukan berarti perintah untuk menambah istri, tidak. Kan banyak dari kita sekarang ini kan yang keblinger memaknai ayat tersebut tujuannya untuk menambah istri. Justru ayat itu turun sebetulnya untuk mengurangi istri yang sebelumnya, istri para sahabat itu kan banyak-banyak. Karena mereka itu kan
di masa jahiliyah mereka itu sampai dengan mereka itu masuk kepada agama Islam, mereka itu memiliki banyak istri. Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30. Maka kurangi istri tersebut. Nah, kurangi sampailah pada jumlah istri yang hanya cukup batas 4 saja. Itu udah lebih. Nah, kan seperti itu aturannya kan dalam agama itu seperti itu. Makanya di situ ada kata-kata alla ta'dilu ya. Kalau misalnya kita bisa adil, oke, silahkan lebih daripada 1. Tapi kalau tidak mampu untuk melakukan keadilan, 1 saja cukup. Kan seperti itu. Ya, itu dalam agama. Nah, dalam kejadian video tersebut, video ini ya, kita saksikan bagaimana seorang yang mengaku sebagai kiai, dia merelakan istrinya dipakai untuk orang lain, asalkan orang lain tersebut mau mengikuti atau masuk ke ajaran dia. Ini sesat ini bejat ini ya. Ini aliran apa seperti ini? Bagi kita mungkin yang orang awam, wah ini kan merasa tertarik kita. Karena kita bisa bertukar pasangan dengan yang lainnya apa segala macamnya. Tapi kan dalam agama na'udzubillah min dzalik. Ini kan perzinahan luar biasa. Luar biasa ini perzinahan. Teman-teman sekalian, ya, kita saksikan ya video berikut ini. Ya, bagaimana tadi seorang kiai yang mengaku kiai katanya ya, merelakan istrinya dipakai untuk orang lain. Yang penting orang tersebut mau ikut ajaran dia. Ini dia video singkat. Wanita-wanita cantik, harta, bahkan istri saya bisa milik Anda. Apa Kiai? Istri saya bisa jadi milik Anda. Astagfirullahaladzim. Kalau Anda mau. Astagfirullahaladzim. Ya kalau Anda mau nggak apa-apa. Misalkan Bapak ikuti ya kita kan. Asalkan nggak boleh Kiai, kan istrinya Kiai, masa mau dibagi-bagi? Ya nggak apa-apa. Kan asal kamu ikut suami saya. Sampai-sampai orang yang ditawari itu kan kaget juga melihat itu ya. Kok bisa ya, ada ya, saya pribadi ya, istri saya digodain orang aja kita nggak terima. Ini malah merelakan istrinya dipakai untuk orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ini ajaran apa? Ya, ajaran apa sama-sama? Memang agama ini kan manis, bisa dijadikan kedok untuk kebejatan-kebejatan orang-orang yang sengaja untuk menghancurkan agama itu. Banyak seperti itu. Ya, di pesantren-pesantren itu. Kita tidak menyalahkan pesantrennya ya. Pesantren itu kan baik, itu kan pendidikan agama. Itu juga bisa mengcover ya, anak-anak muda, generasi-generasi muda itu tidak berkeliaran, tidak bercampur baur dengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ya, sehingga mereka melakukan perbuatan maksiat, perbuatan zina. Kan dimasukkan ke dalam pesantren agar di pesantren itu bisa mereka terjaga kehormatannya dan segala macamnya ya, terjaga agamanya. Tapi ternyata sekarang banyak pesantren-pesantren ya yang memanfaatkan itu ya, ustadz-ustadznya. Contohnya dalam video berikut ini ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Tak berani melaporkan karena selalu dilecehkan saat jam istirahat, santriwati ini diam-diam merekam video dengan menyembunyikan HP-nya di dekat meja kerja sang guru. Tindakan asusila ini sudah beberapa kali dialaminya dan dirasakan semakin melewati batas. Semoga pelaku segera ditangkap. Bejatnya, luar biasa bejatnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berniat baik mengantarkan anak kita ke pesantren, ternyata ketibanya di pesantren mereka lecehkan anak kita itu. Ya Allah ya Tuhanku. Bagaimana kita percaya dengan agama kalau seperti ini? Orang-orang yang masuk ke dalam agama, yang bertugas untuk menjaga agama ini, justru mereka sendiri yang bermain menghancurkan agamanya dari dalam. Luar biasa ini rusaknya agama.
di mana lagi kepercayaan kita? Bagaimana kita ingin memberikan pendidikan terbaik terhadap anak kita? Kalau perlakuannya semacam ini. Ada lagi video ya. Katanya kiai-kiai juga. Berkumpullah beberapa kiai di situ, beberapa ustadz di situ ya. Mereka ini melakukan perundingan untuk pertukaran istri. Nah, misalnya si A punya istri, nah, si A ini memberikan istrinya ke si B, istri si B ini ditukar ke istri A. Pokoknya saling bertukar istri lah, agar mereka itu bisa bertukar sensasi. Itu kan haram, Pak Kiai. Kiai apa kayak gini? Ini kiai nggak benar kayak gini. Kiai bejat, merusak agama. Ya. Ini kalau ada polisi seperti ini, lebih baik tangkap saya. Orang-orang semacam ini merusak agama, mempermalukan agama. Bagaimana orang-orang yang serius menegakkan agama ini, agar agama ini terus berjalan di relnya. Tapi ada juga oknum-oknum yang mengatasnamakan seorang kiai, seorang ulama katanya kan. Mereka justru ingin menghancurkan agama itu dari dalam. Ini dia video. Tuker-tukeran. Kalau ceweknya suka gitu. Ya udah, sama-sama suka ya udah langsung aja. Sama siapa aja boleh. Yang penting kita sama-sama suka. Tuker-tukeran pasangan. Pasangan intinya gitu. Makanya tidak ada paksaan gitu ya. Ini kalau mau, ini sama ini. Gitu. Ini tuker-tukeran. Ya boleh. Sekarang juga boleh kalau sama-sama suka. Udah berapa tahun jadi mumpung ada kiai? Berarti kalau ngaji di sini boleh. Istrinya ganti-gantian. Ya sama seperti itu. Yang penting sama-sama suka ya. Sini bergiliran pun juga boleh. Yang penting tidak benar ini. Itu yang terutama gitu. Tadi udah punya suami. Oh janda, apalagi janda di sini. Oh iya ya boleh. Ya nggak apa-apa di sini. Mungkin kalau misalnya ini bisa. Boleh ngaji di sini bebas. Malahan tadi saya udah kasih tahu sama santri-santri semua, kalau ikut pengajian saya ini dibayar, jangan takut. Coba di agama lain ada nggak ya kayak gini? Gitu dijamin ini kehidupannya, pokoknya nggak bakalan disusahkan, gitu ya. Bukan terjamin baru itu semuanya. Insya Allah. Kayaknya ngeliatin terus suka kayaknya. Boleh dibebaskan. Termasuknya kalau bisa udah pasangan udah ada. Ya. Nah, kalau begini misalnya seperti ini ya, lebih baik kita laporkan saja bersama-sama ya. Mudah-mudahan video ini bisa ditonton oleh aparat-aparat hukum, penegak hukum, agar bisa menangkap orang-orang semacam ini. Ya. Yang paling banyak dilakukan itu misalnya di pesantren-pesantren. Makanya orang-orang nggak percaya di pesantren itu seperti itu. Perlakuan mereka ini ustadz-ustadz, oknum-oknum ustadz. Kita tidak menuduh ustadz-ustadz, karena masih banyak pesantren-pesantren yang terbaik di Indonesia ini. Tapi ada pesantren-pesantren terselubung yang mereka melakukan itu. Sebagaimana dalam kasus berikut ini ya, terbongkar akhirnya beberapa banyak santri-santri dicabuli oleh seorang ustadz ya, yang mengajar di pesantren tersebut. Akhirnya kan dijarah oleh ketahuan, akhirnya kan orang tua dari santri-santri yang menjadi korban ini tidak terima. Siapa yang mau terima seperti itu? Kita mengantarkan anak kita bukan untuk dijadikan semacam itu ya. Kita mengantarkan anak kita ke pesantren ya, ingin mendapatkan pendidikan terbaik, pendidikan agama. Bukan tujuannya untuk seperti itu. Ini na'udzubillah min dzalik ya Allah ya Tuhan. Semoga agama kita tetap terjaga ya. Ma'had-ma'had yang lurus, pesantren-pesantren kita yang lurus, tetap dalam relnya dan terjaga dari fitnah-fitnah dari oknum-oknum ustadz yang sengaja menghancurkan moral-moral agama kita ini. Dengan aroma dugaan pelecehan kembali mencoreng dunia pesantren di Bangkalan. Oknum Lora berinisial UF dari Ponpes di Desa Paterongan Galis dilaporkan mencabuli lebih dari 30 santriwati. Laporan resmi masuk pada Senin malam 1 Desember 2025 setelah salah satu santriwati kabur pada malam hari usai berinteraksi dengan terlapor. Keluarga korban yang melihat kondisi psikologis korban belum pulih akhirnya memilih melapor ke Polda Jatim. Pendamping korban, Dr. Mutmainah, menyebut masih ada kemungkinan korban lain dan mendorong mereka untuk bersuara. Pihak pondok menyatakan keprihatinan dan memastikan UF tak lagi berada di lingkungan pesantren.
Polda Jatim membenarkan laporan tersebut dan mulai menyelidiki, sementara Polres Bangkalan turut melakukan pendalaman agar kasus ini ditangani tuntas. Berapa banyak santri yang ia lakukan semacam ini? Ya Allah, rusak memang rusak seperti ini. Ya, pada akhirnya kita juga berharap ya, bagi kita mungkin yang sudah punya anak, ya kita setidaknya kita berikhtiar, kita pilih-pilih. Ya. Jangan pernah kita tinggalkan pesantren, karena pesantren itu tetap pendidikan terbaik dibandingkan di sekolah-sekolah umum. Karena sekolah-sekolah umum ini kan bercampur baur antara laki dan perempuan itu, memang dari dalam kelasnya bahkan di luarnya mereka tidak mengawasi penuh, ya. Itu lebih mudah terjadinya hubungan-hubungan maksiat. Nah, di pesantren akan sedikit banyaknya itu lebih baik daripada di tempat umum, ya. Maka kita harus selektif untuk mencari tempat-tempat pendidikan untuk anak-anak didik kita, generasi ke depan kita, agar tidak terjerumus ke tempat-tempat maksiat atau mungkin dilakukan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum ustadz, oknum-oknum kiai ini yang ingin merusak, menghancurkan agama Islam, agama kita, ya. Demikian saja, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.